Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Pastikan kalian bertanya, kenapa sih kelas 3 dan kelas 4 itu digabung belajarnya? Kenapa? Ya karena guru kelas 4 itu sedang sakit. Makanya kelas 3 dan kelas 4 belajarnya dengan ibu digabung menjadi satu ruangan. Kita doakan semoga guru kelas 4 sembuh dan belajar seperti semula. Oke, hari ini kita berdoanya dipimpin oleh ketua kelas 4. Ayo, kelas 4 tolong pimpin doanya. Coba lihat kanan dan kirinya, siapa yang tidak masuk? Ayo, kelas 3, siapa yang tidak masuk? Siti, kenapa tidak masuk? Sakit. Nah, terus kelas 4, siapa yang tidak masuk? Aldi. Kenapa? Sakit. Kita doakan semuanya yang sakit agar cepat sembuh. Kemarin kelas 3 kita belajar tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Bernapas, kemudian bergerak, kemudian minum, kemudian makan. Kemudian kelas 4 kemarin kalian belajar tentang apa? Ya, menulis huruf tegak bersambung. Apa itu menulis tegak bersambung? Ya, jadi menulis tegak bersambung itu adalah gaya penulisan yang penulisannya ini ditulis secara tegak lurus dan hurufnya saling terhubung atau bersambung satu sama lain dalam sebuah kalimat atau kata. Nah, supaya belajar kita lebih semangat, kita akan bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya hafal kan? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Semuanya berdiri. Tadi pagi kalian sebelum berangkat sekolah semuanya sarapan kan? Ya. Ali, coba kamu sarapan dengan apa? Dengan mie? Oke. Nah, sebelum dimakan itu kan pasti minyak kita masak terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara kita memasak mie? Itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menulis teks prosedur untuk kelas 4. Sedangkan kelas 3 kita akan belajar tentang toleransi dan keberagaman. Bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 3 yaitu pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman suku, bahasa, dan ras di lingkungan sekitarnya dan dengan baik melalui bimbingan guru di kelas. Kedua, peserta didik mampu menguraikan konsep keberagaman suku, bahasa, dan ras di lingkungan sekitar dengan tepat melalui bimbingan guru. Kemudian tujuan pembelajaran kelas 4 yang pertama, peserta didik mampu menuliskan teks prosedur sesuai kegiatan di sekitar dengan benar melalui kegiatan menulis yang dibimbing oleh guru. Yang kedua, peserta didik mampu merangkaikan teks prosedur dan pelajaran sebelumnya dengan benar melalui kegiatan merangkai teks yang dibimbing oleh guru. Kelas 3 tadi kita belajar tentang apa? Iya, toleransi dan keberagaman. Kelas 4 kita belajar tentang apa? Iya, menulis teks prosedur. Kelas 3. Apa itu pengertian dari
Bengkulu. Nah, kemudian di sini ada rumah adat. Nah, rumah adat ini berasal dari suku apa? Nah, ini rumah adat namanya Joglo. Ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada rumah adat dari Gadang namanya, berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah Tongkonan, berasal dari Sulawesi. Kemudian ada rumah adat namanya Limas, berasal dari Sumatera Selatan. Oke, itu kan tadi penjelasan dari suku. Nah, kemudian bahasa. Nah, di sini ada yang bahasanya bahasa Jawa. Ya, ada yang menggunakan bahasa Bugis. Ya, ada yang menggunakan bahasa Palembang. Kalau contoh bahasa Jawa itu seperti apa? Ya, omong, terus rugi, gitu kan. Nah, kalau contoh dari bahasa Palembang, cak mano, gitu ya. Kemudian lemak, nian. Nah, terus kemudian contoh dari bahasa Bugis itu apa? Ya, mandrolo, artinya makan. Belum, sudah makan apa belum? Lihat, di sini kan pasti di berbagai macam negara atau bahkan negara kita sendiri atau tempat tinggal kita sendiri juga ada berbagai macam warna kulit ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang pendek juga, ada yang tinggi. Nah, itu bisa kita sebut sebagai ras. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu, tidak boleh saling mengejek. Nah, sesuai dengan isi apa sih? Ya, sesuai dengan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Nah, apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja kelompok yang akan kalian diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Selagi kalian mengerjakan diskusi kelompok, Ibu tinggal sebentar ya ke sebelah untuk menjelaskan materi tentang kelas 4. Nah, kelas 4 kita akan belajar tentang apa tadi? Menulis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Yaitu menulis langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari sebuah kegiatan atau dengan menggunakan bahan atau alat tertentu. Nah, Ibu mempunyai sebuah video, itu langkah-langkah dalam menulis teks prosedur, yaitu cara membuat mie instan. Ya, kalian simak videonya dengan baik. Membuat mie instan. Bahan-bahan mie instan, air mendidih, bumbu mie instan dalam kemasan. Langkah-langkah 1, siapkan panci atau mangkuk yang cukup besar untuk merebus mie instan. 2, masukkan air mendidih ke dalam panci atau mangkuk. Pastikan jumlah air cukup untuk merebus mie instan sesuai petunjuk pada kemasan. 3, buka bungkus mie instan dan keluarkan mie dan bumbunya. 4, masukkan mie ke dalam air mendidih. Aduk perlahan dengan garpu atau sendok untuk memisahkan mie yang menempel. 5, masak mie selama 2-3 menit atau sesuai petunjuk pada kemasan hingga mie terlihat lembut dan matang. 6, setelah mie matang, matikan api dan tiriskan mie dengan menggunakan saringan. 7, setelah mie dikeringkan, tambahkan bumbu mie instan sesuai selera. Aduk rata hingga bumbu tercampur merata dengan mie. 8, mie instan siap disajikan. Anda dapat menambahkan telur rebus, irisan daging, sayuran, atau bahan tambahan lainnya sesuai selera. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja kelompok yang akan dilakukan atau didiskusikan kepada sesama kelompok kalian untuk menulis teks prosedur. Nah, tadi kan
Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi